Spiritus Sancti. Dominus Vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Selalu saya berdoa untuk panjenengan semua tetap diberi rahmat dan berkat dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Panjenengan juga dianugerahi segala rahmat, kebahagiaan, kesejahteraan, dijauhkan dari segala mara bahaya, pencobaan, dan kejahatan. Segala yang baik yang panjenengan cita-citakan dan rindukan berkenan pada Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian, dari sebelah luar nampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian, kalian bersaksi melawan dirimu sendiri bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini masih melanjutkan Injil Matius yang menampilkan Yesus yang bersikap tegas dan keras terhadap pemimpin-pemimpin Yahudi pada zamannya, terutama orang-orang Farisi, para ahli Taurat, dan imam-imam kepala yang disebut sebagai orang-orang munafik dan durjana. Injil mengatakan begitu. 7 kali dalam Injil Matius, kata munafik dipergunakan oleh Yesus. Dan angka 7 sebagaimana kita kenal dalam tradisi Alkitabiah itu menunjukkan sesuatu yang tak terbatas. Jadi kemunafikan yang terus-menerus dalam kehidupan mereka, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, pemimpin-pemimpin Yahudi pada zaman Yesus yang terbelenggu oleh kemunafikan dan kedurjanaan. Istilah yang dipakai oleh Injil, 2 kata itu, kemunafikan dan kedurjanaan. Yesus menggunakan istilah itu terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus bersikap tegas dan keras berhadapan dengan sikap munafik. Sangat berbeda ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang yang dicap sebagai pendosa, yang menyadari sebagai orang berdosa. Yesus hadir dengan penuh belas kasih dan kerahiman, dengan kelemah lembutan. Tetapi terhadap orang-orang yang munafik, Yesus tegas. Kata-kata Yesus menjadi sangat lugas, bahkan keras. Kamu seperti kuburan. Nah, luarnya saja bagus dengan nisan yang bagus. Ya, kalau di tradisi Yahudi, kuburan-kuburan di sana itu prinsipnya bagian luar itu dilabur, ya, dicat putih. Dalamnya penuh dengan tulang belulang, kebusukan. Di tempat kita, kuburan itu dengan batu-batu nisan yang bagus-bagus, tapi ya di dalamnya tulang belulang. Gambaran kemunafikan dipergunakan seperti itu oleh Yesus. Yesus tidak tersinggung
oleh dosa dan ketidaksempurnaan kita sebagai manusia. Tetapi ketika tentang kemunafikan, Yesus sangat jelas. Yesus bersikap keras. Mengapa? Yesus tahu betapa kehidupan yang ditandai kemunafikan itu sesuatu yang bukan hanya menyakiti diri sendiri yang bersangkutan, yang bersikap munafik, tetapi kemunafikan itu juga melukai hati orang lain, bahkan Allah sendiri. Kita diciptakan secitra dengan Allah. Artinya apa? Gambar dan citra manusia itu baik adanya. Tetapi ketika gambar dan rupa manusia yang diciptakan seturut dengan citra Allah dirusak oleh topeng-topeng kemunafikan, orang-orang yang bersikap munafik itu menghancurkan dirinya sendiri, menghancurkan sesama, dan itu yang membuat Yesus bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang yang munafik. Tiada otentisitas, tiada integritas, tiada kejujuran. Yang ada hanyalah kemunafikan yang setali tiga uang dengan kebohongan dan ketidakjujuran, terutama ketika berhadapan dengan masalah-masalah keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Dan sekarang ini juga ditambah dengan masalah-masalah lingkungan hidup. Orang-orang yang dengan tega menghancurkan alam semesta ini, menghancurkan karya Allah yang mestinya untuk kepentingan semua orang, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang, apalagi hanya demi keuntungan sesaat dan melupakan generasi masa depan. Itulah yang juga masuk dalam kategori kemunafikan ekologis. Kita dipanggil untuk menghargai karya ciptaan yang diciptakan baik adanya, bukan untuk merusak dan menghancurkannya dengan kemunafikan kita. Sama seperti kita diciptakan secitra dengan Allah, demikian juga alam semesta ini diciptakan baik adanya, bukan untuk dieksploitasi, bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dirawat, dijaga, dipergunakan secukupnya, bukan atas nama keuntungan, apalagi dengan sikap eksploitatif. Menghayati kehidupan yang otentik, itulah yang diharapkan oleh Yesus. Dan Yesus mengapresiasi otentisitas hidup. Seperti kemarin sudah kita renungkan dalam pesta Santo Bartolomeus, ya, Nathanael yang otentik dipuji oleh Yesus. Tetapi orang-orang Farisi yang bersikap munafik dikritik habis oleh Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita bersama-sama saling menjaga kehidupan ini. Lawan dari kemunafikan adalah keaslian, ketulusan, kejujuran, dan integritas. Menjalani kehidupan yang mengalir dari kebenaran dan keyakinan iman kita akan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yesus menghendaki kita untuk menjadi otentik dan jujur pada diri kita sendiri, pada Tuhan, dan pada sesama dalam menggapai kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan. Di dalam keluarga, di komunitas, dimanapun juga, kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas, yang berakar kuat dalam hubungan dan relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan semesta, dilandaskan pada iman, harapan, dan kasih. Kita mengandalkan kekuatan Tuhan sendiri untuk membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang otentik karena kita dikasihi seperti apa adanya kita. Dan itu menjadi bekal bagi kita juga untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang-orang yang dipercayakan kepada kita, yang ada di sekitar kita. Dibutuhkan kerelaan untuk berubah, bahkan kerelaan untuk diubah oleh kasih karunia rahmat Tuhan yang selalu membentuk kita menjadi manusia-manusia baru setiap saat, yang semakin terarah kepada kasih Allah. Dan semoga rahmat dan kasih karunia Tuhan mengubah kehidupan kita, cara berpikir kita, cara kita bertindak, bersikap, bertutur kata, menghadirkan cinta kasih di dalam kehidupan ini. Ibu Maria mendoakan kita semua, Bapak Yosef
merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah